Jemaat yang saya kasihi, Saresor Bandar Lampung, bersama saya Pendeta John Lampung Sinaga. Pada ibadah pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan melalui doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami hendak mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah pertemuan kami. Dan kami yakin meskipun kami melakukan pertemuan ini di rumah kami masing-masing, kami yakin bahwa Tuhan juga hadir atas kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah pertemuan kita minggu ini, yaitu dari kitab Rom, yaitu dari pasal 15, dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat ke-13. Dan mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Rom 15, dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat ke-13. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dan pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pertemuan kita minggu ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita, ingin mengajar kita, ingin berbagi kepada kita melalui firman Tuhan, bagaimana sih sebenarnya kehidupan kita, bagaimana sih sebenarnya sikap kita dalam menjalani kehidupan hari-hari. Kita harus memiliki sikap, kita harus memiliki tindakan dalam kehidupan kita ini. Artinya, dalam kehidupan kita bukan hanya sebatas berjalan begitu saja, tetapi harus ada sikap yang harus kita miliki, dan harus ada tindakan yang harus kita lakukan, yang harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita ini. Jika kita hanya paham namun tidak melakukan apa yang kita pahami, menurut saya hal itu sia-sia.
Tetapi ketika kita memiliki pemahaman tentang firman Tuhan, namun kita melakukannya dalam kehidupan kita, tentu itu yang menjadi kualitas dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memulai dari pasal 15 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi garis besar atau memberi judul, yakni orang yang lemah dan orang yang kuat. Orang yang lemah dan orang yang kuat seringkali terjadi perbedaan, seringkali terjadi sebuah permasalahan. Tetapi dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan kali ini mengajari kita bagaimana sebenarnya sikap kita dalam menghadapi ketika ada orang yang lemah dan ketika ada orang yang kuat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sifat, bagaimana sikap, bagaimana tindakan yang harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Ternyata Paulus ketika menulis surat ini, memang dia memiliki pergumulan, dia memiliki sebuah pandangan bahwa ketika dia menulis pasti ada oknum-oknum tertentu memiliki pemahaman, oh kenapa hanya orang yang lemah yang dibela, bagaimana dengan orang yang kuat? Nah, akan tetapi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam teks kita ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sebatas dalam kehidupan kita, tetapi nats ini juga berguna untuk kelompok-kelompok tertentu, berguna kepada orang-orang yang percaya. Tulisan ini juga menyentuh setiap sisi kehidupan kita. Mau dalam situasi apapun, ternyata teks ini menyentuh setiap segi kehidupan. Paulus berpikir bahwa cara hidup orang Kristen adalah benar-benar menjadi orang Kristen dan bertindak sebagaimana seharusnya orang Kristen di setiap bidang kehidupan. Nasihat yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Rom pada saat itu juga diajarkan kepada kita pada saat ini. Yang pertama adalah terimalah satu akan yang lain. Dari ayat 7 tadi dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan menerima di sini adalah tindakan yang benar-benar didasari dengan hati yang tulus, didasari dengan kasih, didasari dengan hati yang bersih. Mengapa? Ketika menerima seseorang, kita tidak bisa melihat bagaimana latar belakangnya, bagaimana kehidupannya sehari-hari, apa pekerjaannya, apakah dia memiliki harta, apakah dia tidak. Nah, itu yang harus kita perlihatkan, dan itulah yang harus membuat kita sadar bahwa tindakan menerima orang lain itu harus didasari dengan kasih, harus didasari dengan hati yang bersih. Dalam hidup ini terdapat berbagai banyak perbedaan. Ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada juga perbedaan adat istiadat. Dalam perbedaan tersebut kita harus mampu menerima satu dengan yang lain. Belum lagi ketika diperhadapkan dengan perbedaan antara sifat, perbedaan pendapat, dan ini kerap sekali menjadi berujung kepada perselisihan, menjadi pertengkaran dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan perbedaan karakter. Setiap manusia memiliki perbedaan karakter. Setiap manusia memiliki perbedaan sifat. Nah, di dalam perbedaan tersebut, apakah kita mampu untuk menerima A, menerima B, menerima C, dan sebagainya? Jangan-jangan di antara kita satu jemaat, jangan-jangan di antara satu keluarga kita tidak mampu menerima saudara kita. Karena apa? Dia memiliki
perbedaan sifat dengan kita, dia memiliki perbedaan karakter dengan kita, maka kita tidak mampu menerima dia. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di sini melalui firman Tuhan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada pertemuan ini. Kita harus mampu menerima satu dengan yang lain. Mau dia agamanya apa, mau dia sukunya apa, mau dia sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, itu kita harus jauhkan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menerima satu dengan yang lain. Dan hal ini didasari oleh firman Tuhan yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Kalimat berikutnya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Kristus juga menerima kita. Kristus menerima kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang memiliki berbagai sifat, berbagai tindakan, berbagai pola pikir dan sebagainya. Tetapi Tuhan atau Yesus Kristus di sini mampu menerima kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, mampukah kita seperti Kristus? Dia menerima cacian, dia menerima untuk disalibkan, dia menerima untuk diludahi dan sebagainya demi menerima kita orang yang berdosa. Ketika Kristus melakukan hal tersebut, maka kita juga harus mampu untuk melakukan atau menerima satu dengan yang lain, dengan berdasarkan seperti Kristus juga menerima kita. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk pribadi Kristus, tetapi untuk kemuliaan Allah. Nah, ketika kita tadi sudah bisa menerima satu dengan yang lain, dengan didasari seperti Kristus juga menerima kita, maka ada sukacita, maka ada hal yang luar biasa yang dikatakan dalam ayat 9 hingga ayat 12. Dikatakan, sebab ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Kemudian dikatakan dalam ayat 12, dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ketika kita sudah menerima satu dengan yang lain, maka pasti ada sukacita. Maka kita akan menyanyikan nyanyian mazmur. Banyak hal yang akan kita lakukan, banyak hal rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan, karena kita sudah bisa saling menerima satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita sudah melakukan hal tersebut, ketika kita sudah bersikap untuk menerima seseorang tanpa melihat latar belakangnya siapa, maka dikatakan dalam ayat ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maka sumber pengharapan yaitu Allah tadi memenuhi kita dengan sukacita, memenuhi kita dengan damai sejahtera. Tetapi ketika tidak bisa kita menerima satu dengan yang lain, maka damai itu tidak akan ada, tidak akan hadir di tengah-tengah kita. Maka sukacita itu tadi tidak akan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Karena apa? Karena kita tidak bisa menerima orang lain. Dan ingat bahwa berkat juga bisa datang melalui orang lain.
Kiranya melalui firman Tuhan ini mengajar kita untuk tetap mampu untuk menerima satu dengan yang lain, mau apapun latar belakangnya, bagaimanapun sifatnya, bagaimanapun pribadinya. Karena apa? Karena ketika kita sudah saling menerima satu dengan yang lain, maka pasti satu sukacita ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama melalui ibadah pertemuan kami. Engkau mengajari kami untuk menerima satu dengan yang lain, dan kami yakin dan kami percaya ketika kami mengimani bahwa Kristus juga melakukan itu kepada kami juga harus mampu melakukannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami, ketika kami tidak mampu menerima sifat saudara kami, ajari kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk menerima mereka tanpa melihat bagaimana sifat mereka, tanpa melihat bagaimana karakter mereka. Karena kami yakin dan kami percaya ketika kami sudah menerima satu dengan yang lain, maka kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, terutama seluruh jemaat GKPS Saresor Bandar Lampung. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, apapun pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang membantu, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga mereka memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Terimalah kami dan doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.